Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ini saya dan Bapak Ibu saudara memasuki hari yang kelima, di mana kita beribadah menyongsong turunnya Roh Kudus. Seperti apa yang saya sudah sampaikan kemarin, malam ini kita juga akan belajar firman Tuhan tentang janji Tuhan Yesus tentang karya Roh Kudus yang akan dinyatakan bagi setiap orang-orang percaya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat malam ini. Kami mau belajar firman-Mu, terlebih kami boleh merasakan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berbicara atas kami Tuhan, kami mau merasakan kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau melanjutkan pembahasan yang sudah kita pelajari kemarin. Bagaimana karya Roh Kudus sebenarnya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang-orang percaya. Saya akan mengambil firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya bahwa Roh Penghibur, Roh Kudus itu akan menyertai dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kemarin kita telah belajar bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan. Namun saat ini kita mau melanjutkan kembali. Apa janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus itu? Yang pertama, menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia berarti memberikan pertobatan kepada dunia. Mengembalikan dunia kepada rancangan Tuhan, rancangan Allah mula-mula. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Menginsafkan dunia dalam hal yang pertama akan dosa. Mengapa? Menginsafkan dunia akan dosa. Karena mereka, orang-orang dunia ini tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan seorang dan orang itu akan digerakkan oleh Roh Kudus mempercayai Tuhan Yesus. Dosa yang dianggap dijelaskan Tuhan Yesus ini karena apa? Ketidakpercayaan seseorang terhadap karya-karya Tuhan Yesus. Mengapa dosa? Karena tidak mau mempercayai Tuhan Yesus. Roh Kudus saat nanti hadir, Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan orang itu. Roh Kudus itu sendiri yang akan bekerja dalam hidup orang untuk menginsafkan dunia ini akan dosa. Saudara, ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang anak yang tingkah lakunya, tindakannya itu sangat-sangat mengkhawatirkan, nakal, mengganggu orang-orang sekitar, dan orang tuanya sudah memberikan nasihat berulang-ulang kali. Akan tetapi anak itu tetap saja tidak mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua. Nah, yang terjadi apa? Orang tuanya sudah tidak mau memberikan nasihat lagi. Dan yang dia lakukan adalah hanya berdoa, hanya berdoa, hanya berdoa. Mohon biar Roh Kudus yang bekerja. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya bersadar. Tiba-tiba anaknya itu mulai menyadari kondisinya bahwa dia sudah salah. Dia sudah melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, dan akhirnya dia kembali minta maaf, mohon ampun di hadapan orang tuanya. Orang tuanya baru sadar, ternyata kuasa doa yang menggerakkan anak itulah akhirnya insaf, bertobat, menyadari kesalahannya, dan akhirnya bertobat.
Dia meninggalkan dosanya, meninggalkan kesalahannya, dia meninggalkan kebiasaan buruknya, dan saat ini hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ini yang saya maksud. Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Seringkali kita sudah berusaha memperingatkan dengan perkataan kita, dengan banyak hal yang kita lakukan. Namun tidak terjadi apapun. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja. Yang kedua, menginsafkan dunia akan apa? Akan kebenaran. Karena memang kebenarannya apa? Tuhan Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak bisa melihat lagi. Kebenaran apa? Tuhan Yesus kembali ke surga bersama dengan Bapa di surga. Karena apa? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang mau menyatakan dirinya jadi manusia. Artinya apa? Roh Kudus akan memberikan penjelasan. Bapak Ibu, saya juga pernah mendengar sebuah kesaksian seorang ibu. Saat dia beribadah, mempercayai Tuhan Yesus, ternyata suaminya menolak, menentang. Bahkan sempat Alkitab yang biasa dipakai ibu ini untuk beribadah disembunyikan. Dan akhirnya ibu itu tahu, Alkitab itu dibuang. Namun sekali waktu bapak ini, suami ini, tiba-tiba digerakkan hatinya dan dia mempercayai Tuhan Yesus. Dia mau ke gereja, dia mau datang beribadah, bahkan bersama istrinya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini kisah nyata dan itu terjadi. Karena apa? Menurut saya Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam kehidupan bapak itu. Istrinya hanya berdiam diri saja saat ditolak, ditentang, Alkitabnya diambil, bahkan dibuang. Namun Roh Kudus bekerja dalam hati bapak ini. Roh Kudus sendiri yang menyadarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Tuhan yang mau menjadi manusia untuk memberikan keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karya Roh Kudus adalah menginsafkan dunia ini akan kebenaran, mengingatkan akan kebenaran. Dan yang ketiga, karya Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau kita kembali kepada Efesus, karya-karya kuasa kegelapan apa? Pekerjaan kuasa kegelapan apa? Tipu muslihat, membuat manusia itu adalah tipu muslihat kuasa kegelapan, dan akhirnya seperti tidak disadarkan diri, melakukan sesuatu yang menentang dengan firman Tuhan, terbawa oleh kuasa-kuasa kegelapan dan akhirnya terjerumus dalam dosa dan tidak tahu tentang penghakiman akhir. Yang dicari, yang diburu hanya kesenangan pribadi dan tidak berpikir apa yang terjadi ke depan. Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang menyadarkan supaya kita mengerti bahwa hidup yang kita alami ini pada saatnya nanti ada dalam penghakiman Kristus. Tiga hal ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Menginsafkan dunia ini akan dosa, menginsafkan dunia ini akan kebenaran, dan menginsafkan dunia ini akan penghakiman. Mari Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus sendiri yang memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang sekitar. Bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, namun biarlah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati dan rasakan karya Roh Kudus itu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin.